Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Nabila. Saya Nikmatil Husnaresti. Kami akan menjelaskan mengenai PPh Pasal 22. Selamat menyaksikan. Apa itu pajak penghasilan pasal 22? Oke, mari kita bahas. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, yang berhubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dalam kegiatan ekspor dan impor barang ataupun kegiatan usaha lainnya. Piutang pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Yang kedua, Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA. Yang ketiga, Bendahara Pengeluaran yang berkenaan dengan pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang keempat, Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA yang berhubungan dengan pembayaran dengan mekanisme langsung atau LS. Yang kelima, BUMN, badan usaha milik negara. Yang keenam, industri yang bergerak di bidang sektor perhutanan, pertanian, perkebunan. Yang ketujuh, industri yang bergerak di bidang pembelian komoditas ekspor batubara, mineral logam, dan yang lain. Pihak-pihak dalam lembaga swasta yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 22 yaitu badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. 2. Agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. 3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas. 4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu termasuk industri hulu yang terintegrasi antara hulu dan industri hilir. 5. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan serta menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir. Objek pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, kegiatan ekspor dan impor barang atau komoditas barang tambang batubara, logam, dan non-logam. Yang kedua, pembayaran atas pembelian yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian yang berhubungan dengan mekanisme UP. Yang keempat, pembayaran atas pembelian yang berkenaan dengan mekanisme LS. Yang kelima, penjualan hasil produksi kepada distributor. Yang keenam, penjualan kendaraan bermotor oleh agen tunggal pemegang merek. Yang kedelapan, penjualan migas oleh produsen. 9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul. Yang ke-10, penjualan barang-barang yang tergolong sangat mewah. Objek pajak PPh Pasal 22 yang tergolong ke dalam barang yang sangat mewah. Yang pertama, pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. Yang kedua, kapal pesiar dan jet. Yang ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual lebih dari 30 miliar. Yang keempat, departemen dengan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 30 miliar. Yang kelima, kendaraan bermotor roda 4 yang mengangkut orang kurang dari 10 orang. Yang keenam, kendaraan bermotor roda 2 dengan harga jual lebih 300 juta. Objek yang dikecualikan pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak terutang PPh. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan bea masuk dan dilakukannya di kawasan berikat. Yang ketiga, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau pemerintah yang jumlahnya kurang dari 2 juta. Yang keempat, pembayaran atas pembelian listrik, gas, air, dan beban telepon lainnya. 1. Pajak penghasilan pasal 22 atas impor. PPh pasal 22 atas impor dikenakan atas nilai impor yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak atau DPP. Apabila nilai impor menggunakan mata uang asing, penentuan DPP dikonversi ke mata uang rupiah menggunakan kurs Kementerian Keuangan. Perhitungan nilai impor yang dijadikan DPP PPh pasal 22 adalah sebagai berikut. Nilai impor sama dengan cost ditambah dengan insurance, ditambah dengan freight atau disingkat dengan JIF, lalu ditambah dengan bea masuk. Cost adalah harga barang, biaya pengemasan, dan lainnya. Insurance adalah premi asuransi barang,
dan freight adalah biaya pengiriman. Selain itu, pengenaan PPh pasal 22 kepada importir dibedakan berdasarkan kepemilikan angka pengenal impor atau API, yaitu surat izin yang diterbitkan oleh pemerintah baik kepada individu atau perorangan maupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk melakukan kegiatan impor. Tarif yang digunakan dalam penghitungan PPh pasal 22 atas impor terdiri atas 6. Yang pertama, barang tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 PMK nomor 34/PMK nomor 10/2017. Tarif yang dikenakan yaitu 10% DPP berdasarkan nilai impor. Yang kedua, barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 PMK nomor 34/PMK 10/2017 dengan tarif 7,5% DPP berdasarkan nilai impor. Yang ketiga, barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu yang importirnya menggunakan API dikenakan tarif 0,5% berdasarkan DPP yaitu nilai impor. 4. Barang selain barang sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3 yang importirnya menggunakan API dengan tarif 2,5% dan DPP berdasarkan nilai impor. 5. Barang sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4 yang importirnya tidak menggunakan API dikenakan tarif 7,5% berdasarkan DPP yaitu nilai impor. 6. Barang yang tidak dikuasai dengan tarif 7,5% DPP berdasarkan harga jual lelang. Contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas impor. Pada tanggal 14 Maret 2023, PT Nusantara melakukan impor barang elektronik dari Amerika, yaitu bukan barang tertentu yang tercantum dalam lampiran 1, 2, dan 3 PMK nomor 34/PMK.10/2017. Diketahui harga barang sebesar 135.000 US dollar, biaya asuransi sebesar 1% dari harga barang, dan biaya angkut sebesar 1% dari harga barang. Transaksi tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 20% dan tarif bea masuk tambahan sebesar 10% dari nilai CIF. Nilai tukar rupiah yang berlaku per 1 US dollar adalah 15.269 berdasarkan kurs KMK. Berdasarkan data tersebut, pertama, hitunglah PPh pasal 22 apabila PT Nusantara memiliki API, dan yang kedua, PPh pasal 22 apabila PT Nusantara tidak memiliki API. Untuk menghitung PPh pasal 22, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nilai impor barang melalui penghitungan sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung nilai dari CIF, yaitu cost ditambah dengan insurance ditambah dengan freight. Cost sebesar 135.000 US dollar, insurance 1% dari 135.000 US dollar, dan freight 1% dari 135.000 US dollar. Hasilnya yaitu 135.000 US dollar ditambah 1.350 US dollar ditambah 1.350 US dollar dengan hasil 137.700 US dollar. Setelah menghitung CIF, kita akan menghitung bea masuk yang dikenakan. Bea masuk terdiri atas dua, yaitu bea masuk dan bea masuk tambahan. Bea masuk sebesar 20% dari CIF, yaitu 20% dikali dengan 137.700 US dollar. Ditambah dengan bea masuk tambahan, yaitu 10% dari CIF, yaitu 10% dikali dengan 137.700 US dollar. Hasilnya adalah 27.540 ditambah dengan 13.770 US dollar dengan hasil 41.310 US dollar. Setelah itu kita akan mencari nilai impor dalam US dollar, yaitu CIF ditambah dengan bea masuk. CIF yaitu 137.700 US dollar ditambah dengan bea masuk 41.310 US dollar menjadi 179.010 US dollar. Setelah mengetahui nilai impor dalam dolar, selanjutnya kita akan mengetahui nilai impor dalam rupiah, yaitu mengalihkan antara total nilai impor dalam dolar dengan kurs KMK, yaitu 179.10 dolar dikali dengan 15.269 rupiah. Maka hasilnya 2.733.303.690 rupiah.
Adapun PPh pasal 22 apabila PT Nusantara memiliki API, yaitu nilai impor dikali dengan tarif 2,5%. Kita memakai nilai impor dalam rupiah, yaitu 2.703.303.690 rupiah dikali dengan 2,5%, maka hasilnya adalah 68.332.592,25 rupiah. Yang kedua, PPh pasal 22 apabila PT Nusantara tidak memiliki API, yaitu nilai impor rupiah kita kalikan dengan tarif sebesar 7,5%, maka hasilnya adalah 204.997.776,75 rupiah. 2. Pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah. PPh pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah dikenakan atas harga barang sebagai DPP tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN. Apabila harga barang termasuk PPN, maka penentuan DPP dihitung atau dipisahkan dari PPN. Adapun tarif PPh pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah yaitu 1,5% dikali dengan DPP. Untuk mencari DPP atau dasar pengenaan pajak, maka penghitungannya sebagai berikut, yaitu harga barang termasuk PPN dikali dengan 100 dibagi dengan 111. Contoh penghitungan PPh pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah. Pada tanggal 4 April 2023, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah membeli peralatan komputer dan peralatan kantor dari PT Gumilang. Diketahui harga komputer sebesar Rp360.195.000 dengan harga termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22 atas pembelian komputer yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Untuk menghitung PPh pasal 22, kita perlu mengetahui terlebih dahulu harga barang tidak termasuk PPN, yaitu dengan cara harga barang termasuk PPN dikali 100 dibagi dengan 111, yaitu Rp360.195.000 dikali 100 dibagi 111, hasilnya Rp324.500.000. Maka, PPh pasal 22 atas pengadaan barang oleh instansi pemerintah yaitu harga barang tidak termasuk PPN dikali tarif 1,5%, Rp324.500.000 dikali 1,5%, maka hasilnya adalah Rp4.867.500. 3. PPh pasal 22 industri tertentu. PPh pasal 22 industri tertentu adalah pengenaan PPh pasal 22 atas transaksi penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Jika objek pajak berupa penjualan semen, maka tarifnya adalah 0,25% berdasarkan DPP PPN. Jika penjualan kertas 0,1%, DPP dihitung dari DPP PPN. Yang ketiga, penjualan baja dikenakan tarif 0,3% berdasarkan DPP PPN. 4. Penjualan kendaraan otomotif dikenakan tarif 0,45% berdasarkan DPP PPN. Dan yang kelima, penjualan obat farmasi dikenakan tarif 0,3% berdasarkan DPP PPN. Contohnya, pada tanggal 8 Mei 2023, PT Tiga Roda menjual hasil produksi berupa semen senilai Rp428.460.000 dengan harga termasuk PPN kepada PT Maju Karya. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penjualan semen yang dilakukan oleh PT Tiga Roda. Untuk menghitung PPh pasal 22, kita perlu mengetahui terlebih dahulu DPP yang digunakan dalam penghitungan PPN, yaitu harga barang tidak termasuk PPN sama dengan harga barang termasuk PPN dikali 100 dibagi 111. Maka 428.460.000 dikali 100 dibagi 111 hasilnya adalah 386 juta. Adapun PPh pasal 22 atas industri penjualan semen yaitu harga barang tidak termasuk PPN dikali tarif 0,25%. 386 juta dikali 0,25% hasilnya adalah 965.000.
4. Pajak penghasilan pasal 22 atas produsen, importir bahan bakar minyak atau BBM, bahan bakar gas atau BBG, dan pelumas. PPh pasal 22 atas produsen, importir BBM, BBG, dan pelumas adalah pengenaan PPh pasal 22 atas transaksi penjualan atau penyerahan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri berupa BBM, BBG, dan pelumas. Pemotongan PPh pasal 22 atas BBM, BBG, dan pelumas bersifat final dengan tarif jika penjualan bahan bakar minyak dikenakan tarif 0,25% berdasarkan DPP PPN. Jika penjualan bahan bakar gas dan penjualan pelumas dikenakan tarif 0,3% berdasarkan DPP PPN. Contohnya, pada tanggal 2 Juni 2023, PT Pertamina melakukan penyerahan hasil produksi ke beberapa badan usaha dalam negeri dengan perincian sebagai berikut. 1. Penyerahan BBM senilai Rp986.250.000 kepada SPBU Prapatan. 2. Penyerahan bahan bakar gas senilai Rp215.760.000 kepada PT Sumber Energi. 3. Penyerahan pelumas senilai Rp334.680.000 kepada PT Elpindo. Berdasarkan data tersebut, harga penyerahan tidak termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penyerahan hasil produksi yang dilakukan oleh PT Pertamina. Berikut adalah penghitungan PPh pasal 22 atas transaksi penyerahan hasil produksi yang dilakukan oleh PT Pertamina. 1. Atas penyerahan bahan bakar minyak atau BBM, maka DPP dikali tarif 0,25%, yaitu Rp986.250.000 dikali 0,25%, hasilnya adalah Rp2.465.625. 2. Atas penyerahan bahan bakar gas atau BBG, DPP dikali tarif 0,3%, maka Rp215.760.000 dikali 0,3%, hasilnya adalah Rp647.280.000. 3. Atas penyerahan pelumas, maka DPP dikali tarif 0,3%, yaitu Rp334.680.000 dikali 0,3%, hasilnya adalah Rp1.004.040. 5. Pajak penghasilan pasal 22 atas agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Objek PPh pasal 22 atas ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor adalah semua hasil penjualan bermotor. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor, yaitu DPP dikali tarif 0,45%. Contohnya, pada tanggal 12 Juni 2023, PT New Ratna Motor sebagai ATPM menjual hasil produksi kepada konsumen umum senilai Rp44.233.500.000 dengan harga termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT New Ratna Motor. Untuk menghitung PPh pasal 22, kita perlu mengetahui terlebih dahulu DPP yang digunakan dalam penghitungan PPN melalui penghitungan sebagai berikut. Harga barang tidak termasuk PPN atau DPP yaitu harga barang termasuk PPN dikali 100 dibagi 111, maka Rp49.233.500.000 dikali 100 dibagi 111 hasilnya adalah Rp39.850.000.000. PPh pasal 22-nya yaitu DPP dikali tarif 0,45%. Jadi, Rp39.850.000 dikali 0,45% hasilnya adalah Rp179.325. 6. Pajak penghasilan pasal 22 atas eksportir pembelian hasil industri. Objek PPh pasal 22 atas eksportir pembelian hasil industri adalah badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk kebutuhan industrinya atau kebutuhan ekspornya. Perhitungan PPh pasal 22 atas eksportir pembelian hasil industri yaitu DPP dikali tarif 0,25%. Contohnya, pada tanggal 14 Juni 2023, PT Sinar Jaya membeli bahan baku pertanian dari UD Tani Makmur sebagai pedagang pengumpul bahan pertanian.
Harga pembelian sebesar Rp423.750.000 dengan harga tidak termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi pembelian yang dilakukan oleh PT Sinar Jaya. Maka, PPh pasal 22-nya yaitu DPP dikali tarif 0,25%, yaitu Rp423.750.000 dikali 0,25%, hasilnya adalah Rp1.059.375. 7. Pajak penghasilan pasal 22 atas komoditas tambang. PPh pasal 22 atas komoditas tambang dikenakan atas penjualan batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan termasuk transaksi ekspor komoditas tambang. PPh pasal 22 atas komoditas tambang yaitu DPP dikali tarif 1,5%. Contohnya, pada tanggal 16 Juni 2023, PT Tambang Nusantara melakukan penjualan batu bara ke Singapura. Harga penjualan sebesar Rp4.201.350.000 dengan harga termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Tambang Nusantara. Untuk menghitung PPh pasal 22, kita perlu mengetahui DPP terlebih dahulu. DPP sama dengan harga barang termasuk PPN dikali 100 dibagi 111. Maka, Rp4.201.350.000 dikali 100 dibagi 111, hasilnya adalah Rp3.785.000.000. Maka PPh pasal 22-nya yaitu DPP dikali tarif 1,5%, yaitu Rp3.785.000.000 dikali 1,5%, hasilnya adalah Rp5.775.000. 8. Pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan emas batangan. PPh pasal 22 atas komoditas tambang berupa penjualan emas batangan di dalam negeri dikenakan tarif sebesar 0,45% dikali dengan DPP. 9. Pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah. Berdasarkan PMK nomor 92/PMK.03/2019, transaksi penjualan barang sangat mewah dikenakan PPh pasal 22 dengan objek pajak sebagai berikut. Contohnya, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga penyerahannya lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 miliar persegi dikenakan tarif 1% berdasarkan DPP PPN. 2. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau harga penyerahannya lebih dari 3 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter persegi dikenakan tarif 1% berdasarkan DPP PPN, yaitu DPP. 3. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi dikenakan tarif 5% berdasarkan DPP PPN. 4. Kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya dikenakan tarif 5% berdasarkan DPP PPN. 5. Kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan 2 orang hingga kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle atau SUV, MPV, minibus, dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc dikenakan tarif 5% berdasarkan DPP PPN. 6. Kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc dikenakan tarif 5% berdasarkan DPP PPN. Singkatnya, jika objek pajak tersebut berupa rumah dikenakan tarif 1%, sedangkan jika berupa kendaraan maka dikenakan tarif sebesar 5%. Contohnya, pada tanggal 20 Juni 2023, PT Mega Property melakukan penjualan rumah mewah kepada Tuan Aldo senilai 31 miliar dengan harga tidak termasuk PPN. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Mega Property. PPh pasal 22 atas penjualan barang sangat mewah, yaitu rumah, adalah DPP dikali tarif 1%. Maka 31 miliar dikali 1% hasilnya adalah 310 juta. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Dadah!